ada di Koperasi Ras Amanah Sejahtera. Ini salah satu usaha anak holding Ras Mandiri Utama yang bergerak di bidang keuangan. Jadi tujuannya kita buka ini supaya membantu karyawan perusahaan tentu yang di Ras Mandiri. Selain saya main daging, saya bandar daging, tapi usaha saya bukan hanya daging loh. Ada salah satu bisnis yang berkaitan dengan keuangan. Teman-teman kalau mau ngelihat koperasi saya, yuk ikut. Teman-teman, ini koperasi saya Ras Amanah Sejahtera. Kenapa saya namakan Ras Amanah Sejahtera? Karena ini kan berkaitannya dengan pengelolaan keuangan. Kita kasih nama amanah supaya pengelolaan keuangan di koperasi ini selalu amanah dan tentunya untuk kesejahteraan karyawan dan banyak orang gitu. Oke teman-teman, yuk lanjut lagi ya. Kita lihat-lihat semua ke dalam ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya, ini Ara ya? Iya betul. Teman-teman kenalin, ini juru gedor di Ras Amanah Sejahtera Koperasi. Ini bos besarnya nih, namanya Pak Yayan. Beliau dirut di KSP Ras Amanah. Di sini ada Pak Ara. Pak Ara itu Sebagai General Manager Business. oh GM. Oh, dengan Ara. Satu lagi Pak Sugi. Halo. Ya. Jadi kita harus memperkenalkan koperasi. Nanti kita akan bahas program-programnya apa saja. Nah, ikutin terus yuk. Assalamualaikum. Nah, kita ada dua admin yang harus kita kenalin nih. Yang satu tukang juru bayarnya nih, namanya Nispi. Kalau yang satunya Mbak siapa Mbak? Halo, kenalin saya Wenidia. Saya sebagai admin di sini. Teman-teman, jadi kenapa waktu itu saya memilih bisnis koperasi? Yang pertama kali tujuannya untuk membantu karyawan supaya di holding ini kalau ada kebutuhan apa-apa, jadi bisa langsung berhubungan di koperasi. Itu yang pertama. Tentu tujuannya untuk karyawan. Dan yang kedua, saya ingin sekali membantu masyarakat ataupun kaum milenial punya usaha tapi dia nggak punya modal, nanti bisa dibantu dengan pembiayaan melalui koperasi ini. Terus yang ketiga tentu untuk masyarakat umum yang memang membutuhkan modal. Dia biasanya kan kita tuh sering sekali melihat orang punya ide, punya tujuan buat bisnis tapi dia nggak punya modal. Nah, dan yang terakhir kenapa saya milih Molki? Molki itu modal kita. Nah, jadi orang kalau mau jadi itu suatu brand di holding, inilah modalnya Ras Mandiri Utama. Kita akan tanya nih sama Pak Dirut. Pak Dirut, saya pengen minta penjelasan nih program-program apa aja yang akan dilaksanakan di Koperasi Ras Amanah Mulia Molki. Oke. Makasih Pak Rasli ya. Jadi kami di Molki ataupun KSP Ras Amanah Sejahtera ini, kami mempunyai misi satu, gimana caranya kami bisa membangkitkan secara ekonomi secara luas. Dengan salah satu bahwa kami nantinya selain dari membiayai pembiayaan, kami akan memberikan edukasi keuangan termasuk juga edukasi bisnis, sehingga secara resiko kita akan terukur. Yang membedakan antara koperasi simpan pinjamnya Molki yang sudah didirikan oleh Pak Rasli, kami punya keunggulan memberikan sebuah edukasi terhadap usaha-usaha kecil. Jadi tidak hanya memberikan secara lending ataupun pembiayaannya saja Pak Rasli. Kami berikan edukasi di mana pengelolaan uangnya harus benar, bisnisnya juga harus benar, dan disitulah akhirnya resikonya akan bisa terukur Pak Rasli. Mungkin Pak Sugi, kebetulan beliau ini sebagai risk kami, Pak Rasli, mungkin ada tambahan Pak Sugi? Tadi disampaikan Pak bahwa kita sasarannya adalah ke UMKM juga nantinya ya, bisa kita membantu masyarakat luas ya, tentunya itu harapan daripada kita semua ya. Apalagi ya di samping kita memberikan edukasi bisnis, insya Allah kalau kita menghubungi Molki
atau KSP Ras Amanah Sejahtera yang ada di Bangunan RNU di Parasli Sahir ini tidak akan sulit, Pak. Kami akan support sepenuhnya, apalagi sekarang ini banyak sekali kaum milenial yang membutuhkan itu. Insya Allah kami support tanpa usah ribet deh masuk ke kami. Ras Amanah Sejahtera, prinsip kita atau visi kita adalah bahwa kita menjadi badan atau badan usaha yang amanah untuk anggota dan juga mensejahterakan anggota itu dulu yang utama, sehingga bisnis kita yang penting adalah kita bersama-sama anggota untuk maju bersama, bukan hanya kita sebagai badan koperasi tapi juga anggota-anggota kita, masyarakat yang memiliki badan usaha UMKM itu yang sama-sama sejahtera. Mungkin dari sisi itu yang bisa saya sampaikan. Berarti konsentrasi kita fokus untuk membantu UMKM yang ada di Indonesia ya. Program ini sejalan dengan program pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional. Kita harus bantu nih UMKM dan milenial, Pak Dirut. Ide dari koperasi untuk membangun usaha kecil ini bukan berasal dari kami, tetapi ide ini berasal dari Parasli sendiri. Karena kebetulan bisnis beliau salah satunya juga selain dari importir juga mengembangkan di bawah membantu pedagang-pedagang retail. Sehingga saya kebetulan dipercaya oleh beliau, dikasih mandat untuk pegang koperasi, mengembangkan pemikiran beliau. Sehingga gimana caranya hari ini saya bisa membangkitkan usaha-usaha kecil. Usaha kecil ini bukan tidak baik, bagus, tetapi secara bankable dia belum layak masuk ke perbankan. Sehingga apa? Kami ataupun pesan beliau, selain dari berbisnis kita harus membantu, sehingga bantunya ada, bisnisnya secara benefit untuk koperasi juga ada. Thank you nih idenya Pak Rasli, karena kalau nggak ada gagasan ini, pikiran saya adalah bisnis gimana mencari keuntungan. Tapi Bapak selipkan dengan membantu usaha kecil bisa menjadi besar. Saya mau nanya nih, yang membedakan koperasi kita dengan koperasi lain. Kalau koperasi lain kan tujuannya membantu UMKM juga. Apa sih yang membedakan koperasi kita dengan koperasi yang lain? Jelas Mauki ini sangat berbeda dengan KSP yang lainnya Pak Rasli. Karena kalaupun saya amati dan analisis, karena beberapa koperasi saat ini mereka hanya terpatok dengan jaminan dan pemberian lending, tetapi tidak pikirkan apakah anggota atau calon anggota usahanya akan berkembang atau tidak. Ini yang membedakan Mauki dengan KSP yang lain, Pak Rasli. Itu baik sekali untuk membantu program UMKM, terus kemudian anggota karyawan ras mandiri utama, dan tentu bahu-membahu untuk expand bisnis. Nah, kita harus bantu nih. Baik Pak Rasli, itu menjadi catatan kami bahwa kami saat ini koperasi yang dibekali dengan digitalisasi Pak Rasli. Jadi nextnya semua anggota itu sudah mengandalkan sistem untuk bisa berinteraksi. Mauki dibentuk sesuai dengan arahan Bapak, digitalisasi, membantu mikro supaya mikro dan milenial ini bisa terjangkau oleh kita. Selama bekerja di KSP Ras Amanah, ada kendala nggak? Mungkin beberapa kendala teknis nanti dijelaskan oleh tim Pak. Iya. Karena emang kami sampai dengan hari ini masih ada trouble di sistem ya. Iya, Itu so far sih menjadi concern serius, karena sesuai pesan Pak Rasli kita harus lari kepada digitalisasi ya. Mungkin nanti Pak Weni coba tolong disampaikan ke beliau, siapa tahu beliau akan memberikan sebuah solusi di mana sistem ini bisa segera rampung. Oke, Wen. Sejauh ini sistem masih nggak support kita gitu. Misalnya kita mau nginput sesuatu data itu harus diinput berulang-ulang lagi. Jadi kayak itu membutuhkan waktu lama Pak kalau masukin data. Oh, itu sistemnya permasalahannya. Jadi mudah-mudahan Pak Dirut ini konsen kita. Baik. Kalau digitalisasi sistemnya harus rapi. Kita akan cari orang yang memang bisa support membantu permasalahan di sistem tadi. Ada lagi teman-teman? Cukup ya. Tidak cukup Pak. Insya Allah harapan saya di tahun 2023, resolusi 2023 untuk KSP, semoga usaha ini sejalan dengan program pemerintah membantu UMKM khususnya kaum milenial dan membantu teman-teman di holding mensejahterakan karyawan sejalan dengan nama KSP Ras Amanah. Amanah itu untuk pengelolaan biar kita selalu amanah ke depannya dan mensejahterakan karyawan dan membantu UMKM, tentunya mereka jadi pengusaha seperti saya juga teman-teman. Amin. Orang bisa, kenapa yang lain nggak bisa gitu. Saya mau
bagikan ke tempat-tempat usaha saya yang lainnya yang memang harus setiap 1 minggu atau seminggu 2 kali harus saya perhatikan. Jadi ini bukan hanya di KSP, kita akan keliling ke semua tempat. Oke teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.